Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ade dan kakak saya Abah Syarif Hidayatullah wabarakatuh. Dalam channel APK ya, Abah Penjelajah Keramat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang kejadian-kejadian misteri ya. Pengalaman bertemu hantu. Pengalaman bertemu hantu. Agak merinding ya. Bertemu hantu. Baiklah, kita dengarkan ya ceritanya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau request Ya, mau dibaca auranya atau mau dibaca cek kodamnya, silahkan di komen aja ya di bawah. Tapi jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Silakan Abah. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Salam. Dimanapun berada, Abah akan sedikit bercerita tentang pengalaman spiritual Abah. Dalam pertama kali melihat hantu secara tidak langsung. Di mana tuh, Pak? Kejadiannya waktu itu 2012, waktu masih di Curugau, Desa Puspajaya. Masih daerah Jawa Barat. Masih daerah Jawa Barat. Sekitaran pukul 11 malam, habis mijit ya. Pulang mijit itu pukul 11 malam. 11 malam. Nyimpang kan. Ceritanya belanja malam itu, belanja baskom, Abah itu belanja baskom ke pameran pasar malam ya, pasar malam, beli 3 biji. Pulang dari sana kan lewat motor apa tuh, lewat motor, arah mau pulang ke rumah ke Cigadog. Di daerah Punuk Curug, di Punuk Curug itu kan nggak ada rumah, yang ada cuma jalan, jembatan, sama pegunungan. Habis hati juga nggak enak, mau pulang itu jangan, tapi ya dipaksakan gitu. Pas mudun, bertemu podunan sebelum jembatan, sempat bertemu kucing hitam. Konon kata orang tua ya, kalau bertemu kucing hitam itu katanya suka ada hantu Nyai Gelis. Atau kun. Lanjut bertemu dengan jembatan, lalu naik. Di sini pas naik kesorot itu hantunya. Iya, hantunya kesorot. Enggak tinggi, seginilah kira-kira tingginya itu. Rambutnya panjang, berpakaian putih, semu kecoklat-coklatan. Sambil ketawa dia. Begitu. Untung saja pemirsa, pas bertemu itu si kunnya itu enggak melirik. Enggak melirik ke Abah gitu ya, ke arah Abah. Kalau melirik ya nggak tahu rupanya kayak gimana itu. Baru bertemu gitu aja kesima Abah juga ya. Lupa sama bacaan, lupa. Kalau kata orang Sunda mengageblek gitu. Kasima yang akhirnya
gas kalau lagi pegang motor ya, Mm-mm. gas ditancap, rem diinjak. Akhirnya kan motor lambat nih. Gak maju-maju gitu. Gak maju-maju. Masa Ya, deh. perasaan abah kan saking kesimanya. Dalam hati ini motor kenapa gak maju-maju gitu ya. Ya mau maju gimana gitu. Kan keinjak remnya oleh abah gitu. Disangka di beton, ditarik. Disangka diherian oleh kun-kun. Jadi padahal mah kun-kun nggak ngapain-ngapain. Terus aja mungkuk, mungkuk apa? Mumpung deh. Apa? Atau nggak geleyeng teh namanya. Berpapasan lah, Berpapasan. masih terus aja dia. Motor ini lama banget gak sampai-sampai gitu ya ke ujung. Ya akhirnya gitu ya, disingkat ceritanya, akhirnya bereslah tanjakan itu ya, bertemu dengan dataran. Dataran. Di situ abah baru ngeh gitu ya. Dalam pikiran abah itu teh kunti. yang tadi abah lihat itu kunti. Gitu. Tadi sana tancap gas abah. Sabrung gigi satu gak dioper-oper itu motor, nggak dioper gigi dua, gigi tiga, saking paniknya gitu bertemu kun-kun. Sampailah di rumah gitu. Di rumah itu assalamualaikum, mama lagi bobo kebetulan, terus bapak juga lagi bobo, lagi istirahat. Itu pukul 11 lewat, mungkin sampai di rumah itu pukul 12 lah, 12 malam. 12 malam. Assalamualaikum. Mah, buka, bantuannya buka, mah. Gak dibuka-buka, udah tidur semua. Keringat itu bercucuran itu sampai di rumah. Terbayang-bayang, itu kunti. Untung gak nyelupan. Abah. Akhirnya dibuka pintu, agak banyak bicara abah itu ya, karena takut mengganggu pikiran orang tua. Langsung ambil air, langsung baca doa, mengembalikan tenaga menetralkan. Alhamdulillah tenang kembali. Nah itu pengalaman abah gitu ya. Pertama itu. Baru pertama. Padahal mah abah memang mendalami ilmu hal-hal tentang gini. Tapi sifatnya manusia gitu ya. Kadang ada kosongnya. Malaweung kata orang Sunda mah aya malaweungna. Karena abah juga panik. Berarti kalau menurut Abah makhluk yang disebut kunti itu ada ya? Ada. Karena abah melihat sendiri, merasakan sendiri. Kalau di asal mulanya kun itu dari mana? Ini kalau menurut pandangan abah ya gitu. Asal mula kun ini sebenarnya terjadi ataupun wujud dari sangkaan manusia. Nah, dari sangkaan manusia gimana gitu ya. Konon gitu katanya, kan ada yang melahirkan, meninggal dia waktu melahirkan. Terus dia meninggal, otomatis kan jin korinnya itu nggak ikut mati, pasti ada. Pasti ada jin korinnya itu. Berbentuklah sosok wanita, berambut panjang, berpakaian putih. Tapi tenaga untuk mendohirkan itu berasal dari manusia. Ya contohnya beginilah. Jikalau di sini, di tempat sini gitu, di daerah sini ada tangkal pohon, pohon, jangan lewat situ. Di situ mah ada poci semuanya.
ada poci beget genep. Ada poci beget 5. Satu orang yang menyebut itu. Ada poci kali 40 orang. Jadi kali sekampung bisa dohir. Makanya rata-rata hantu itu gak sempurna wajahnya. Gak sempurna. Bentukannya itu. Akibat pikirannya. Pikiran manusia ya. Menggambarkan. Digambarkan oleh pikiran. Iya. Dipinjam tenaganya oleh bangsa jin. Masih jin itu teh. Berarti kayak magnetnya. Iya. Dipinjam. Jadi bungkelek seperti itu. Bungkelekan gentayangan seperti kun-kun gitu, poci. Tapi mohon maaf ini kan dari segi pandang Abah gitu, beda-beda. Orang berpendapat beda-beda. Tapi Abah mah itu yang Abah ketahui. Atau gimana gitu cara mengatasi supaya kita tidak takut pas bertemu hantu. Solusinya yang pertama, hilangkan dari pikiran. Dari pikiran teh nggak usah dikirim gitu, nggak usah dikirim di ditu aya poci, jangan dikirim gitu. Otomatis kalau kita mengirim itu tenaga kita diambil sama dia. Diambil untuk diwujudkan, untuk menakut-nakuti manusia. Caranya positif pikiran, nggak ada. Tuh. Nah, sudah dikembalikan pikiran, terus hati juga dikendalikan. Itulah inti nama, harus pede aja lah. Berarti kalau jin emang punya wujud sendiri. Jin punya wujud sendiri, tapi di alamnya. Tuh, di alamnya beda ketika dia masuk ke alam manusia. Otomatis bila dia masuk ke alam manusia, dia meminjam tenaga manusia. Gitu. Apakah mungkin manusia bisa melihat jin? Nah, kalau ini Abah gak bisa dijelaskan secara umum. Harus privat, soalnya ada tujuannya, maksudnya teh jangan dipakai sembarangan gitu. Kecuali tujuannya kita ingin mengenal goib itu ada, jin itu ada, untuk mengesahkan Sang Maha Goib, Tuhan Allah. Berarti manusia bisa kawin sama jin, nikah gitu. Katanya orang. Kalau ini pemahaman sampai di situ mah Abah belum sampai di situ pemahamannya. Tapi kalau menurut cerita-cerita gitu ya dari orang lain pernah, dan itu dahulu mah kata orang-orang dulu gitu. Pernah ada yang nikah sama jin. Tunggu. Ditunggu aja. Nah itu ada. Tapi nanti ya. Kalau mau penasaran komen aja di bawah. Berarti sekarang mau kun-kun ya. Kun-kun. Ya, cerita dari orang tua mah, dari orang yang melahirkan ya. Lalu meninggal. Ya itu tenaganya kekeh dari manusia. Matak jangan dikit gering, sakit panas tiris, sakit demam misalnya, wah mah ditoel jin gitu. Ya mah diheureuyaan ku hantu teu sadayana gitu. Gak semuanya ditoel jin, tual toel wae ya. Itu memang ada gitu. Memang ada makhluk itu. Apakah bisa disuruh gitu? Bisa disuruh. Berarti itu perjanjian sama yang ngirim. Gimana contoh seumpamanya Abah jadi dukun gitu ya, contoh itu, Bah tolong dong gitu, ada seumpamanya datang pasien, Bah tolong sakiti dia gitu ya, sakiti si Anu, kirimlah Abah teh kun
Oh, bisa dikirim. Bisa dikirim, bisa diperintah. Tapi di sini ada perjanjian makhluk kun-kun sama si dukun itu. Ada perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Karena itu teh itu teh non teh butuh tenaga, butuh tenaga dari manusianya itu sendiri. Butuh tenaga. Nah, bisa disuruh gitu. Tapi kalau abah gak bisa nyuruh hantu soalnya gak punya biayanya gitu. Nah itu pun pasti Perlu makan, perlu minum. Abah juga makhluk sama perlu ngopi gitu ya, makan. Apalagi teman kita satu itu hantu. Sebenarnya berarti hantu mah dibuat oleh pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Itu emang bangsa jin memang ada ya. Iya. Ada cuman meren kumahanya. Gak bisa dilihat secara kasat mata. Gak bisa. Kalau bisa kalau ngerasa mah bisa. Bisa merasakan. Karena saya mah bisa melihat hantu, bisa melihat ini. Itu tuh nggak bisa diakui kecuali bangsa jinnya itu menampakkan diri ke si orang yang mau melihat. Udah ke abah sebenarnya. Abah juga kan gitu melihat itu meminjam tenaga dia. Wah, abah tarik langsung kerasa terlihat gitu. Tapi hanya abah sendiri. Gitu. Banyak cerita, terus pengalaman abah masuk ke alam situ ada, tapi nanti gitu. Pernah mengalami itu juga. Gimana, seru? Seru pemirsa. Untuk segmen kali ini Ya. sudah saja ya. Jadi Sudah saja abah, nanti episode selanjutnya kita bercerita kembali. Ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel APK ini. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.